Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa siris sari fi sairil asma'i was sifat. Nabiyal huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa, pencinta mahabbah RMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini dalam keadaan sehat semuanya, afiat seberataan. Kullukum afiyah fi sihatin wa afiatin wa salamah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan salam hanya tercurah kepada manusia pilihan, junjungan dan panutan kita seberataan. Siapa dia? Nabi kita Muhammad. Karena berkah sidin, karena berkah beliau, kita semua mengenal Islam. Kita beriman kepada Allah. Kita bahagia dunia dan di akhirat. Maka selayaknya sebagai rasa cinta kita kepada beliau, kita persembahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang langsung sampai, bacaan yang langsung sampai adalah salawat kepada baginda Nabi. Kalau zikir yang lain belum tentu diterima, tapi kalau salawat kepada baginda Nabi Muhammad maka langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan yang di Madinah memberi syafaat kepada kita. Amin. Salawat kita didengar sampai ke Madinah. Amin. Kita berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu. Pada episode yang ketiga hari ini kita membahas tentang taubat. Sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa itu mendatangkan penyesalan, ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu begagasakan di orang Banjar, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Apa tergesa-gesa itu apa? Hah? Terlalu hancap. Maka ini tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Karena
tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah sifatnya syaitan. Jadi kalau kita tergesa-gesa itu namanya mengikuti jejak langkah syaitan. Ya, al-ajalatu minasyaitan. Itu jadi kita jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan, memutuskan atau berbicara, ya. Apa lawan dari tergesa-gesa? Lawan dari tergesa-gesa ini adalah pelan, yakni ta'anni atau wal anatu. Jadi gemet jar Bang Banjar, pelan, wal anatu. Wal anatu, pelan. Maka ada dua hal yang di dalam diri kita ini yang harus kita lakukan. Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anatu. Di dalam diri pian itu ada dua perangai. Di dalam diri kita ini ada dua perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perbuatan. Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Dua sifat yang ada dalam diri kita disenangi Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilmu wal anatu, yakni memaafkan orang, dan wal anatu, dan bersikap pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, itu. Apa contoh tergesa-gesa? Contoh tergesa-gesa itu pian berbicara sesuatu, menyambati orang, padahal orang itu kada bujur, lalu jatuhnya memfitnah, ya, tergesa-gesa. Maka kita tidak boleh tergesa-gesa, ya, karena tergesa-gesa ini menyebabkan penyesalan. Tapi nanti ada yang harus kita tergesa-gesa, yang harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ada. Nah, di antaranya yakni yang pertama, yakni mengejar, meraih keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, episode yang pertama kemarin, yang kedua ya, itu kita segeralah kalian meraih keampunan Allah. Pada surah Ali Imran yang dibacakan oleh Alfan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu menuju keampunan Allah. Lakasi, lakasi. Ujar orang tu hancapi, lakasi, lajui. Bersegeralah mencari keampunan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat dan menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih akhina fillah, santri kita Dilan. Wah, Dilan ini kayak film ya, pemain film.
Bacakan surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam kita beragama itu wajah kita harus menghadapkan wajah kita itu dalam beragama ini muwalliha fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dengan amal kita dalam kebaikan. Jadi boleh, makanya bersegera, berlomba-lomba, tergesa-gesa boleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya Dilan hafal juz ke-30, maka Gus Maulana mau menyalip, aku harus hafal lebih banyak daripada Dilan, mau aku 2 juz. Kalinya juz alpukat lah juz mangga. Yalah, itu berlomba-lomba dengan kebaikan. Misalnya yang cewek, Arum sudah hafal juz 1 surah Al-Baqarah, maka si putri, aku akan membalap, aku mau juz 2. Dibalapnya, ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi yang patut diiri? Siapa lagi lah? Ini siapa nih namanya nih? Raja. Rajin sholat tahajud daripada buan yang lain nih. Nambah melihat ja. Dibanguni ngalih benar. Raja aja bisa sholat tahajud. Kenapa Iqbal kada? Rizky nih. Aku lebih awal bangun. Inya jam 4, aku setengah 4 bangun. Sekalinya bekamih aja. Sembayang kada. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, termasuk adalah bersegera bertaubat kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat ini adalah sesuatu yang harus disegerakan, harus dicepati, dihancapi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat dosa, kada segera bertaubat, maka menurut Imam Al-Ghazali, hati kita ini nanti akan berkarat. Hati ini ibarat qalbu. Hati ini ibarat cermin. Hati ini ibarat cermin. Bila kita melakukan perbuatan dosa, maka cermin itu akan ditutupi debu. 1, 2, 3, sampai cerminnya ini tertutup menjadi kabur. Maka hati kita akan tertutup dari kebenaran. Kalau hati kita ini sudah tertutup dari kebenaran, dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah, tertutup dengan maksiat, maka hati kita ini susah untuk mengerjakan kebaikan. Betul? Bujur? Berzikir aja kan koler, berselawat malas. Kenapa? Karena hatinya sudah berkarat, karena hatinya sudah berdebu, karena hatinya sudah penyakitan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya itu sakit. Kenapa sakit? Karena hatinya ditutupi dengan maksiat, dengan dunia. Ya. Dunia. Orang, santri, siapapun yang terlalu mencintai dunia, maka dia bukan orang alim jarabah guru sekumpul.
Ya. Biar kalian hafal Al-Quran bolak-balik dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai An-Nas, An-Nas sampai Al-Baqarah, hafal, tetapi mencintai dunia, dan dunia itu ditaruhnya di dalam hati sehingga hatinya berkarat cinta dengan dunia, mementingkan materi, menjauhi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang alim. Maka jangan berpintar-pintar jadi mengaku-ngaku bersombong-sombong jadi tuan guru lah. Jadi murid aja kita ini belum pantas lagi. Kayak Abah ini belum pantas lagi. Kita semua ini belum pantas. Kenapa? Karena kadang-kadang dunia ini ada dalam hati kita. Maka kalau kita cinta dengan Allah, bertaubat dengan Allah, membersihkan hati kita, dunia ini taruh di samping. Jangan sampai dimasukkan dalam hati. Pak Guru, hendak kutakun, apa akibatnya orang yang suka tergesa-gesa? Baik, pertanyaan yang baik sekali dari santri kita, santri Aliyah ya, Rizki. Apa efek negatif dari orang yang suka tergesa-gesa, yang tidak tergesa-gesa dalam kebaikan? Apa akibatnya? Dalam sebuah syair, wa innal ajila yaqul qabla ayya'lam. Orang yang biasanya tergesa-gesa itu biasanya dia berpandir itu sebelumnya mengetahui. Asal pandir, belum tahu masalahnya. Itu salah, padahal inya kada tahu. Maka jatuhnya ini bisa memfitnah orang kalau dia tidak tahu. Wa yujibu qabla ayyafham, dia menjawab sesuatu yang dia tidak paham. Jadi ini asbun namanya. Orang kalau menjawab itu paham dulu, baru dia jawab. Wa yuhmad qabla yujarrib. Menjawab sesuatu, memuji sebelum dia mencoba, ya. Memuji orang sebelum dia mencoba. Apalagi bertekad dia sebelum berpikir. Jadi banyak penyesalan. Satulah, bila dia ngomong nanti akan menyakiti orang lain, dan dia terlanjur nanti akan menyesal. Ya. Yang kedua, dia gelisah. Kenapa gelisah? Karena omongannya, karena tindakannya. Apalagi, dan orang yang tergesa-gesa ini mudah dibohongi oleh orang lain. Maka memutuskan sesuatu jangan terburu-buru, dipikir dulu. Termasuk melakukan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mengambil barang orang. Berpikir dulu. Iyalah. Ya, mengambil. Ampun kawan, duit kawan bahan tangan diambil. Berpikir dulu, berpikir sebelum mengambil itu. Nah, ini orang yang tergesa-gesa. Tapi berbahagialah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, orang yang bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergesa-gesa itu boleh, tapi dalam hal kebaikan. Apa yang dibolehkan kita untuk menyegerakan sesuatu? Yakni adalah bersegeralah kalian mencari keampunan Allah. Bersegeralah mendatangi sesuatu yang penuh dengan kebaikan, mendatangi majelis. Bersegeralah kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi pian-pian yang punya rezeki,
yuk bergabung bersama kami. Mari bantu pondok dan panti asuhan RMA. Di sini tersedia investasi akhirat, wakaf tanah, kemudian pembangunan asrama, sekolah, dan insya Allah kita akan membangun masjid yang ada di sini. Salurkan bantuan Anda, hubungi kami di layar ini. Dan bagi pian yang ingin umroh bersama kami, silahkan hubungi di layar ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Taubat yang berapa? Keempat, ya. Jangan kemana-mana, terus saksikan Mahabbah RMA. Mudah-mudahan penuh barokah dan pian-pian bisa mengambil hikmah dari perjumpaan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.